Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Hayam Wuruk beserta bini Aji dan putranya yaitu Raden Aji Notorojo atau Raden Wirobumi sedang duduk bersama, yaitu untuk melakukan Kembul Bujono atau makan bersama. Tiba-tiba datang adiknya yang bungsu yang datang, kemudian prajurit tanpa mengetuk pintu karena diberitahu oleh prajurit kalau raja dalam keadaan sedang Kembul Bujono, tetapi adiknya memaksa untuk masuk, yaitu Dyah Nitaja Rajasa Duhitu Bendewi, yaitu adik bungsu dari Prabu Hayam Wuruk. Dan di belakangnya suaminya yaitu Raden Singowardono, tetapi jaraknya tidak terlalu dekat. Raden Singowardono jauh-jauh sudah memberikan penghormatan, duduk, dan kemudian diperintahkan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk berdiri, dan kemudian disambut baik oleh bini Aji, adik putri dari raja ini, kemudian duduk bersama-sama, kemudian ditawari untuk makan bersama. Setelah itu, adik dari Prabu Hayam Wuruk ini bertanya to the point tentang Kumororojo, yang mana Kumororojo ini akan diserahkan kepada Bre Wirabumi. Apakah itu benar atau tidak? Maka itu yang ditanyakan oleh adiknya Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah semuanya selesai, adiknya Prabu Hayam Wuruk yang mengetahui kakaknya dalam keadaan marah, tidak suka, oleh sebab itu tidak berlama-lama dan kemudian berpamitan untuk undur diri dari pertemuan Kembul Bujono yang telah dilakukan, disuguhkan oleh bini Aji, yaitu ibu dari Raden Aji Notorojo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah adiknya ini kembali, maka bini Aji yang bertanya kepada suaminya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, mohon ampun, Kang Mas Prabu Hayam Wuruk, bolehkah aku bertanya sesuatu? Silakan istriku, apa yang kamu tanyakan? Apakah benar Kang Mas Prabu akan mengangkat putraku Raden Aji Notorojo atau Raden Wirobumi ini akan Kang Mas jadikan
sebagai Kumorojo atau Pangeran Pati? Jawablah, Kang Mas. Prabu Hayam Wuruk terdiam sebentar. Kemudian beralih bertanya, kalau menurut kamu, bagaimana istriku? Kang Mas, aku datang ke Mojopahit ini adalah karena aku sangat mencintai Kang Mas. Tidak ada maksud lain. Demikian juga Kang Mas sangat mencintai aku. Asal usulku, aku hanya sebagai anak seorang Brahmana yang hidup di Teluk Pangpang, yang jauh dari keramaian, yang terpelosok di wilayah Belambangan. Aku sudah bisa di sini. Rasa syukurku sudah luar biasa. Aku sudah banyak berterima kasih. Aku sudah merasa bahagia. Dan sungguh, apa yang disampaikan oleh Rai Mas adalah benar. Jangan pernah merampas haknya Dyah Kusuma Wardhani yang punya hak untuk menggantikan kedudukan Kang Mas sebagai seorang raja. Jangan Kang Mas berikan kepada Wirobumi. Itu menurut aku kurang baik. Apa yang aku sampaikan ini, Kang Mas, bukan hanya di mulut, tapi ini benar-benar tulus. Oleh sebab itu, aku mengharapkan agar Kang Mas bertindak adil. Jangan pernah haknya Dyah Kusuma Wardhani Kang Mas berikan kepada anakmu Raden Wirobumi. Itu merupakan tindakan yang menurut aku tidak sepatutnya. Begitu? Benar, Kang. Kalau menurut kamu bagaimana, anakku, putraku, Raden Wirobumi? Terima kasih, Romo Prabu. Benar yang disampaikan Kanjeng Ibu. Aku tidak punya ambisi apapun untuk menggantikan Kanjeng Romo menjadi seorang raja. Aku sudah berterima kasih dan aku sudah bersyukur bisa menjadi putra Kanjeng Romo. Aku menjadi putra seorang raja. Tidak semua orang bisa, tetapi aku bisa. Sehingga ini saja merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya buat saya. Dan aku berterima kasih kepada Kanjeng Romo yang telah memberikan kasih sayang kepada ibuku dan juga kepada diriku. Aku sudah merasa bahagia, Kanjeng Romo.
Oleh sebab itu, janganlah pernah Kanjeng Romo itu memberikan haknya kakak saya, Dyah Kusumawardhani, kepada saya. Tetapi Kanjeng Romo, apabila dalam keadaan darurat, kemudian Kanjeng Romo menyerahkan kekuasaan itu kepada saya, dan semua keluarga memberikan persetujuan dengan ikhlas, maka saya berjanji kepada Romo, saya akan mengabdikan diri saya ini, hidup dan matiku hanya untuk Mojopahit. Baiklah, terima kasih anakku, terima kasih putraku, dan terima kasih istriku. Aku sungguh sangat senang dan aku menjadi terharu mendengar apa yang kamu sampaikan, dan putraku menyampaikan ini. Sungguh aku sangat terharu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Hayam Wuruk meninggalkan tempat, dan kita ikuti sekarang di sebuah bilik di mana di sana ada Paduka Sori, dan sudah ada emban Rogoweni, emban kesayangannya, dan di sana juga terlihat Dyah Kusumawardhani yang duduk tertunduk. Kemudian Paduka Sori bertanya kepada putrinya, Kusumawardhani. Kemudian Kusumawardhani menghadapkan wajahnya kepada Kanjeng Ibu, yaitu Paduka Sori, hamba Kanjeng Ibu. Kamu jawab dengan jujur, semalam kamu kemana? Jawablah dengan jujur. Tiba-tiba, karena Kusumawardhani ini diam, lama berbicara, lama menjawabnya. Oleh sebab itu, emban Rogoweni tanpa sungkan-sungkan mengatakan kepada Sri Sudewi, yaitu Paduka Sori, Permaisuri, biar aku saja, Paduka, yang menanyai Kusumawardhani, karena aku semalam yang mengetahui. Baiklah, kamu tanyakan. Kusumawardhani, kamu harus jujur. Jawablah pertanyaan. Semalam kamu menemui siapa? Aku semalam ingin ketemu dengan ayahanda. Oh, bohong. Jelas kamu bohong. Karena aku tahu bahwa kamu sedang berbicara dengan seorang laki-laki. Coba kamu pikir, di malam hari, kemudian kamu berduaan dengan seorang laki-laki. Apa yang dilakukan? Pasti kamu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang anak raja.
Jawablah dengan jujur. Sekarang aku bertanya kepada Bibi Emban. Kalau kamu tuduh aku bersama dengan seorang laki-laki, tunjukkan siapa laki-laki itu. Aku tidak tahu. Tapi yang jelas aku tahu kalau itu laki-laki. Kalau tidak tahu, jangan pernah menuduh orang. Bibi Emban sendiri kan yang bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Pemirsa, kilah dari Kusuma Wardani ini benar-benar mematikan langkah dari Emban yang sangat-sangat dipercaya oleh Sri Sudewi atau Paduka Sori. Nah sekarang kamu harus mau menikah dengan Wikramawardhana, karena semuanya itu akan mematikan langkah Prabu untuk mengangkat Minak Jinggo itu. Kusuma Wardani kemarin sudah mengingatkan, jangan pernah mengatakan Minak Jinggo. Sekarang diulangi lagi. Kemudian Sri Sudewi Paduka Sori langsung dari jarak yang agak jauh menimpali ucapan, kamu harus mau menikah dengan Wikramawardhana, adikmu, supaya mahkota kerajaan ini tidak jatuh kepada orang lain. Kamu harus mau. Kusuma Wardani tertunduk diam. Tiba-tiba Emban Rogoweni memaksa supaya Kusuma Wardani ini bersedia dan sanggup untuk menikah dengan Wikramawardhana. Kamu harus mau. Kamu harus berjanji kepada ibumu. Kamu mau enggak? Kusuma Wardani diam. Kemudian Kusuma Wardani karena terus dikejar-kejar oleh Bibi Emban Rogoweni, dipaksa-paksa, akhirnya dia bilang, kamu ini apa kedudukanmu? Kamu kan hanya sebagai seorang emban. Mengapa kamu berani memaksa-maksa aku? Aku ini adalah anaknya raja. Jangan kamu pernah memaksa-maksa diriku. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba mulutnya dia Kusuma Wardani ditampar oleh Emban Rogoweni sehingga berdarah. Kemudian diulangi lagi. Kamu mau nggak? Kemudian ditampar lagi pipinya yang kanan dan yang kiri sehingga pipi kanan dan kirinya memerah. Kusuma Wardani hampir saja membalas pukulan itu. Tapi tiba-tiba
ada orang yang dari belakang bilang, sedangkan siapa yang memberikan julukan Minak Jinggo kepada Wirabumi? Tidak disadari oleh Rogoweni, disangkanya prajurit yang bilang seperti itu tanpa menoleh. Rogoweni bilang, aku yang memberikan julukan itu, yaitu anaknya orang Beso, Minak Jinggo itu. Betapa terkejutnya setelah orang yang mengatakan itu muncul dari balik pintu bersama dengan Gajah Enggun dan beberapa prajurit. Jadi kamu yang menjuluki anakku, yang mengolok-olok anakku, Wirabumi, dengan sebutan Minak Jinggo. Sekarang kamu tertangkap basah dan kamu berani-beraninya memukul anakku. Seandainya aku tidak tahu sendiri, aku tidak percaya. Emban Tristandi memberikan laporan kepada saya, tetapi aku masih belum percaya. Tetapi sekarang aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Berani-beraninya kamu menampar anak saya. Aku seorang raja, ayahnya, mencubit saja belum pernah, tapi kamu berani menampar anakku. Prajurit, tangkap dia. Kamu harus melakukan hukuman yang aku janjikan. Siapa yang menjadi sumber memberikan julukan olok-olokan anak saya, Raden Aji Notorojo atau Raden Wirabumi, maka kedua kakinya akan saya tali dengan tampar. Kemudian akan ditarik dua kuda berlawanan arah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rogoweni badannya menggigil karena saking takutnya, dan langsung rambutnya dijambak oleh para prajurit dan langsung diseret keluar, kemudian dimasukkan ke dalam kerangkeng tempatnya macan yang kosong, tidak ada macannya. Kemudian Paman Prabu Hayam Wuruk menoleh kepada Gajah Enggun. Selidiki siapa saja yang terlibat, orang-orang yang terlibat di dalam memberikan julukan anak saya ini, dan juga orang-orang yang menjadi sumber kalau anakku akan dijodohkan dengan Wikramawardhana. Berikan laporan nanti, selidiki dulu sampai tuntas, dan jangan lupa emban goblok itu laksanakan hukumannya besok sore. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Prabu Hayam Wuruk memandang wajah dari putrinya Kusumawardhani
langsung Kusumawardhani karena sudah tahu kebiasaannya. Kalau disebut namanya, langsung memberikan hormat kepada ayahandanya, kemudian berdiri dan kemudian merangkul ayahnya. Itu sudah menjadi kebiasaannya. Kusumawardhani akhirnya menangis di pelukan Prabu Hayam Wuruk. Sambil dipeluknya, kemudian Prabu Hayam Wuruk berkata, "Kamu semalam kemana, putriku? Jawablah. Jangan takut. Ayahanda, aku semalam tidak bisa tidur. Karena saya dipaksa untuk menikah dengan adik saya, yaitu sepupu saya, Wikramawardhana. Aku tidak bisa menjalani itu semua. Akhirnya aku ingin mencari ayah. Aku ingin mencari ayah Prabu. Karena aku tidak bisa tidur semalam. Apalagi hujan pada waktu itu. Sehingga aku harus menerobos hujan itu. Tetapi sayang, hujan semakin deras. Akhirnya saya harus berteduh di rumah seorang diri sambil menunggu redanya hujan. Mengetahui anaknya berkata sambil menangis, maka dipeluknya semakin erat. Sudahlah anakku, sudah, jangan menangis. Kemudian dilepaskan anaknya dari pelukannya. Setelah itu Prabu Hayam Wuruk mau melangkah, berbalik arah, mau pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Sri Sudewi mengatakan, "Tapi anakmu melakukan perbuatan yang tidak baik. Semalam dia bersama laki-laki. Benarkah? Siapa yang memberikan laporan kalau anakku semalam bersama seorang laki-laki? Benarkah anakku?" Kusumawardhani ditanya oleh ayah Prabunya. Dia menggelengkan kepala, menandakan apa yang diucapkan ibunya itu tidak benar. "Aku bertanya kepada kamu, kamu mendapatkan informasi dari siapa? Kalau anakmu semalam dia Kusumawardhani bersama seorang laki-laki, ya tentu saja tidak ngaku. Oleh sebab itu, Prabu Hayam Wuruk kemudian menoleh kembali kepada Gajah Anggor. "Paman, selidiki, apakah benar Kusumawardhani semalam itu bersama dengan seorang laki-laki? Kalau tuduhan itu tidak terbukti, pasti orang itu akan saya hukum. Yang menuduh anak saya akan saya hukum, termasuk kamu. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar suasana keluarga dari Prabu Hayam Wuruk berantakan. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, Hayam Wuruk kemudian kembali meninggalkan tempat itu.
Di saat kembali, ternyata berpapasan dengan mertuanya, sekaligus bibinya, yaitu Dihwiyah, dan pamannya, sekaligus mertua laki-lakinya, yaitu Raden Kudomerto. Ada apa? Ada apa, Gusti Prabu? Maka Prabu Hayam Wuruk tidak berkata apa-apa. Maaf Bibi, tanyakan saja pada Sri Sudewi. Kemudian Prabu Hayam Wuruk terus berwal. Demikian juga Dihwiyah dan Raden Kudomerto buru-buru menemui Sri Sudewi. Tapi Sri Sudewi sudah dalam keadaan lunglai, tertidur, seakan-akan tidak punya tenaga di kursi. Kemudian segera dipapah oleh ibunya, yaitu Dihwiyah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah benar emban yang di kerangkeng macan itu akan benar-benar dihukum sesuai dengan ucapan dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu akan ditarik kedua kakinya dengan dua kuda yang berlawanan arah. Luar biasa. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti terus hingga selesainya cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.